Oke, baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai cara membuat diagram dan membuat tabel. Nah, seperti yang kita tahu, diagram itu ada beberapa jenis ya. Salah satunya ada list, proses, cycle, dan hingga 8 jenis lainnya. Nah, untuk membuat sebuah diagram, diagram dan tabel ya, kita di sini akan memilih menu bar insert dulu. Nah, di dalam menu bar insert kita akan berfokus dengan smart art dulu, yang kemudian nanti tabel. Nah, kalau saya klik smart art, di sini terlihat ada 8 jenis dari diagram itu sendiri, ada list hingga picture. Nah, karena di sini saya akan menjelaskannya salah satunya aja, saya coba pilih yang cycle dan pilih yang pertama. Di sini sudah ada contohnya ya, sesuai dengan yang sudah dipilih. Cara milihnya tinggal diklik kiri aja ya, baru setelah ditentukan klik OK. Nah, di sini untuk mempermudah kita memasukkan tulisan ke dalam type object, kita munculkan saja text pen-nya ya. Di sini kalau klik kiri maka ada text pen-nya. Nah, dan ada titik nih. Ini titiknya nggak usah diapa-apakan karena kalau dihapus nanti objeknya akan menghilang juga, seperti itu. Untuk memasukkan sebuah gambar ke dalamnya ialah diklik kiri dulu, baru setelah itu tinggal kita tulis aja, misalkan di sini telur, karena saya mau membuat diagram proses dari perkembangbiakan sebuah kupu-kupu. Setelah itu klik di bawahnya, di sini mungkin kita tuliskan larva, di bawahnya lagi ulat. Setelah itu mungkin kita tambahkan kepompong. Nah, di sini berarti kurang satu lagi. Cara nambahkannya gimana? Tinggal kita pilih yang add palette aja atau add shape. Sama aja ya, add palette. Oh, salah. Ternyata kita pilih yang add shape. Nah, kalau kita klik yang add shape tadi, maka akan nambah satu. Cek ke bawah, misalkan di sini baru kita tuliskan kupu-kupu. Nah, setelah itu yang harus kita perhatikan di sini adalah change color. Kalau change color itu fungsinya untuk mengubah warna dari objeknya agar terlihat menarik perhatian. Oke, kenapa perlu menarik perhatian? Karena diagram itu merupakan gambar yang menjelaskan suatu informasi. Nah, karena untuk menjelaskan suatu informasi, maka sebuah gambar itu harus bersifat menarik perhatian. Oke, setelah kita change color tadi bisa di sini ya, ada beberapa warna. Setelah itu ada yang namanya format. Nah, kita bisa mengatur shape fill-nya ya, atau bagian background-nya ya. Terus ada outline. Ini misalkan ada warna hijau. Nah, di sini ada warna hijau nih ya, di pojok ini warna hijau. Oke, itu untuk menambahkan sebuah smart art. Di sini ada ikonnya juga ya. Terus yang kedua adalah menambahkan sebuah tabel. Nah, kita akan menggunakan toolbar yang namanya tabel. Coba kita pindahkan dulu. Ya, kursornya sudah berada di bawah. Untuk menambahkan tabel, seperti biasa kita berada di menu bar insert, lalu pilih yang tabel. Nah, di tabel ini ada yang namanya unsurnya, ada kolom, baris, dan sel. Cuma untuk kolom di dalam Microsoft Word atau di Excel itu agak berbeda. Jika kolom di dalam buku, dia hanya seperti ini ya, perhatikan di sebelah sini nanti. Oke, diulang nih, saya hapus dulu. Nah, untuk menambahkan tabel, klik tabel. Nah, coba perhatikan di sini nanti. Ketika saya arahkan ke kotak yang pertama, di sini akan muncul kolom seperti yang ada di buku ya, memanjang ke samping. Nah, cuma di dalam Word agak beda ataupun di Excel,
Sini kalau saya arahkan ke sini, di atas sini akan berubah menjadi 1 kali 1, yang artinya ada satu kolom dan satu baris. Ketika diarahkan ke samping kanan ya, maka nanti di sini akan berubah menjadi 2 kali 1 atau 2 kolom 1 baris. Nah, di sini terlihat ya, kolomnya ada 2. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kita akan membuat 3 kali 2 aja dulu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, kolom itu dia tetap manjang ke samping, cuma kalau di dalam Word ataupun Excel, kolomnya dipotong oleh garis seperti ini nih. Ya, sehingga kolomnya itu disebut ada 3, ada 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk baris tetap ya, ada 1 baris, 1 baris kedua. Jadi namanya adalah 3 kali 2. Maka namanya adalah 3 kali 2 baris. Ini adalah kolom, ini adalah baris. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu kalau baris namanya rows, kalau yang kolom namanya columns pakai C. Begitu. Nah, terus yang namanya sel mana? Sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris. Nih, ya, yang kotak-kotak setiap di dalam tabel. Nah, singkat saja, misalkan di sini kita mau menuliskan sebuah informasi dengan kolom pertama nama, kolom kedua itu ada kelas, terus kolom ketiga dengan nama hobi. Misalkan nama yang pertama itu ada namanya Aisyah, terus kelasnya dia itu adalah kelas 7A dengan hobinya misalkan makan. Nah, jika ingin menambahkan informasi lagi, kita kan kekurangan sebuah baris nih ke bawah, maka kita akan mencoba mengarah ke menu bar layout. Nih, klik layout. Di sini ada insert below yang artinya menambahkan rows ke bawah. Nih ada penjelasannya, insert rows below artinya menambahkan baris ke bagian bawah. Kalau diklik maka akan menambahkan satu baris di bawahnya. Ada cara yang lain, misalkan di sini kita arahkan ke sebelah kiri, ada muncul tanda plus seperti ini, tinggal diklik kiri aja. Atau cara yang terakhir adalah kursor ini pindahkan ke bagian ujung, klik kiri. Jika sudah muncul kursornya seperti ini, ya, tinggal ditekan enter aja di keyboardnya, baru kita menambahkan sebuah data. Terus jika ingin menambahkan satu kolom di antara nama dan kelas, bagaimana? Di sini ada insert left, maksudnya dia akan menambahkan sebuah kolom di sebelah kanan. Akan tetapi kursornya ini harus ada di kolom yang di kelas, dipindahkan dulu, baru dia menambahkan insert left atau sebelah kiri tadi, diklik kiri aja, maka otomatis akan berada di sini. Nah, begitu juga dengan menambahkan kolom di sebelah kanan. Syaratnya kursornya harus berada di kolom yang akan ditambahkan kolom di sebelahnya. Jika menambahkan di sebelah kanan, maka pilih yang insert right. Kalau menambahkan di sebelah kiri, maka pilih yang insert left. Cuma kursornya ini harus diposisikan dulu. Misalkan di sini klik kolomnya, menambahkan di kanan, maka pilih yang kanan. Maka nambahnya di sini. Begitu caranya. Nah, jika ingin menghapus sebuah kolom, gampang saja, tinggal diarahkan dulu kursornya di sebelah sini. Nih, sebelah sini sampai dia berubah menjadi tanda panah. Klik kiri. Nah, baru kita klik yang delete, yang tanda panahnya yang paling bawah. Nah, kalau kita mau menghapus kolom, maka di sini ada namanya delete column. Ini bahasa Inggrisnya ya. Nah, baru kita klik saja, klik kiri. Jika ingin menghapus baris, kita klik dulu, diblok dulu barisnya seperti ini, arahkan. Kalau sudah kursornya berubah menjadi miring seperti ini, ya, miring.
tinggal klik kiri, lalu klik delete, pilih yang delete rows atau delete atau hapus baris, maka akan terhapus. Nah, untuk nama yang sini bisa kita atur juga di blok dulu, baru di menu bar home pilih yang rata, tengah atau center. Nah, setelah itu kita kembali ke tabel desain lagi. Ya, ini kan sudah agak rapi nih, tinggal ditambahkan informasi aja. Misalkan sini kita kopas dulu biar cepat. Nah, ini kita hapus lagi ke layout, delete columns. Nah, di sini ada yang namanya tabel style untuk merubah gayanya, misalkan seperti ini. Itu banyak ya, pilih yang ini misalkan, atau yang ini. Ada banyak ya, misalkan yang ini aja. Oke. Nah, terus di sini ada shading ya untuk warna dari sel yang ingin, sel atau kolom ataupun baris yang ingin diwarnai. Misalkan di sini warnanya cuma warna biru aja. Terus yang atas diwarnai warna merah. Misalkan di sini cocok untuk pembuatan sebuah jadwal pelajaran atau jadwal piket sekolah. Sini. Nah, mungkin kalau misalkan untuk menggabungkan sel, mungkin kita blok dulu sel yang ingin digabungkan ke layout, pilih yang mark and center, maka dia akan menjadi satu sel. Di sini satu sel ya jadinya. Begitu mungkin yang bisa saya jelaskan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.